Orang munafik. Tadi kan kita ngebahas munafik ketika kita lagi ngomongin soal kafir. Betul. Jadi secara definisi munafik itu apa? Tidak berlainan antara yang ditampakkan dengan yang ada di hati. Itu definisi umum. Ya. Jadi menarik adalah ketika aku baca tentang munafik itu kata-kata nifak yang menjadi dasar kata, ini diambil daripada orang-orang yang lagi mengamati lubang tikus. Lubang tikus banyak nih kalau kita lihat nih. Kita lubangnya dia masuk dari sini, kita cari dia dari situ, kita tungguin keluarnya di tempat yang lain. Nah itu artinya adalah dia menampakkan beda tuh antara di muka dengan di hati. Nah itu adalah definisi umum daripada munafik. Kalau orang kafir itu kan permasalahannya dia nggak tahu atau dia nggak mau tahu tentang Allah. Benar. Kalau syirik permasalahannya adalah dia tahu tapi kurang percaya gitu. Gimana cara ngomongnya? Jadi dia paham tapi mau cari pahaman yang lain. Iya. Kalau munafik itu dasar permasalahannya apa ya? Dasar permasalahan adalah dia pengen ngerusak. Dia pengen ngerusak, tapi gimana cara ngerusaknya biar baik? Artinya yang ditampakkan justru adalah dia bilang gini, kata Al-Quran ya. Orang munafik ketika datang ke kita dia bilang, kita barengan loh. Tapi ketika di belakang nanti lihat. Nah, jadi yang paling jelas daripada munafik adalah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka bilang kami adalah dewan perdamaian. Gak percaya nih ya. Allah bilang begitu nyata-nyata. Mereka bilang adalah mereka muslihun. Mereka bilang kami adalah orang-orang yang berdamai, kami orang memperbaiki. Padahal kata Allah mereka itu merusak banyak banget. Tapi mereka gak sadar kalau mereka merusak, gitu kan ya. Nah Allah katakan mereka mau menipu Allah. Jadi yukhadi'un Allah. Allah katakan mereka pengen kayak saling menipu dengan Allah. Wa ma yakhda'un, kata Allah. Enggak, sebenarnya bukan saling menipu. Yang terjadi adalah mereka ketipu, kata Allah. Tapi mereka gak mau ngakuin aja. Nah itulah, jadi artinya kata Allah, orang-orang munafik ini mengatakan bahwasanya mereka dewan perdamaian. Tapi yang mereka lakukan gak ada damai-damainya. Anda tahu kan obrolan ini maksudnya kemana? Itu bukan kata aku ya. Karena memang ternyata aku pas kocak sama lagi itu kan ya. Yeah. Aku lihat misalnya kayak gini. Trump bilang, aku pengen ketika dikenal sebelum mati, ketika mati aku pengen dikenal sebagai unifier gitu kan ya. Dia bilang unifier gitu kan ya. Kok bisa ngomong kok bisa gitu kan ya. Track record lu nyerang 7 negara dalam waktu 1 tahun kan gitu kan ya. Gimana unifier gitu kan ya. Ada Washington Post kalau nggak salah, dia nge-track Donald Trump ketika di masa awal pemerintahnya itu bohong 1 jam 22 kali. Mereka ngitung tuh, nanti boleh dicek 1 jam 22 kali kalau nggak salah. Tapi bohongnya banyak banget. Dan dia nyerang banyak banget. Netanyahu itu ketika dia diwawancara, dia bilang adalah we seek peace. Dia bilang kami tapi nyerang gitu kan ya. Kan lucu banget kan ya. Jadi mereka merusak tapi mereka bilang yang memperbaiki. Tapi ini sebenarnya bukan hanya ngerusak manusia tapi juga ngerusak alam. Jadi mereka bilang kami sedang memperbaiki alam sebenarnya. Yang rusak tuh kalian. Padahal mereka nyata-nyata terus kemudian motongin pohon gitu maksudnya. Mereka nyata-nyata deforestasi. Nah ini terjadi di dalam Al-Quran. Allah katakan di Al-Quran. Atau saya tarik mundur lagi deh. Munafik ini kan sebuah kata atau sebuah istilah yang sering dipakai dalam keseharian. Betul. Tapi munafik dalam Islam itu apa berarti? Dia ngomong, tadi kan kita sempat ngomong dia ngakunya Islam tapi dia enggak. Ya, lain di muka lain di hati. Ada skenario lain di mana dia seorang munafik di mata Islam. Kalau yang kecil ada. Tadi kan munafik yang besar nih. Ada munafik yang kecil. Kayak ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, munafik yang kecil itu adalah orang-orang yang kalau dia berbicara dia dusta. Kalau dia berjanji dia ingkar. Dan ketika dia dikasih amanah dia khianat. Kebayang siapa nih kira-kira nih? Ya gak usah dibayangin lah ya. Maksudnya langsung muncul di sini. Nah iya makanya langsung muncul ya gitu kan ya. Untung bukan muncul di baju ya. Untung ganti. Nah artinya itu menurutku ya bagian daripada munafik. Walaupun itu munafik kecil sih. Tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Di Al-Baqarah tadi katanya dibahas banyak. Nah ya, tentang Dewan Perdamaian tadi. Munafik tadi. Iya tentang munafik tadi ya. Konteksnya apa? Kenapa jadi banyak kan apa tadi? Orang syirik dibahas 2 ayat. Iya. Terus yang banyak dibahas 20-an ayat kalau nggak salah. Dari
ayat 8 sampai dengan ayat ke-20. Iya, itu konteksnya apa? Nah, konteksnya ini. Di Madinah dulu, Mas, itu banyak sekali orang-orang muslim. Tapi munafiknya itu walaupun dikit, efeknya ngeri. Dan Allah pengen kasih tahu bahwa selama ada munafik ini, kamu nggak akan pernah bisa untuk benar-benar membangun satu peradaban sebenarnya. Makanya kenapa munafik ini banyak disebutkan, karena efeknya yang begitu besar. Munafik itu jadi pada masa itu tadi di Madinah ya? Iya. Di Madinah itu ada banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi perilakunya tidak Islam. Betul. Dan itu yang menghambat kemajuan Islam. Betul. Itu kan lebihnya? Oh, jadi mereka adalah bagian daripada our skin, tapi mereka nggak seperti yang diperintahkan oleh Allah. Mereka ngomong bahwa kami perdamaian. Ternyata tidak. Mereka bilang kami mau bantu Muhammad, tapi sebenarnya mereka lagi bikin rencana untuk ngancurin Nabi Muhammad. Itu yang terjadi tuh. Nah sekarang ya yang kita lihat jelas-jelas, yang aku bilang tadi, ada banyak orang-orang mengatakan saya tuh Muslim, tapi perbuatannya nggak ada Islamnya sama sekali. Bahkan justru senang ketika Islam tuh hancur, sedih ketika Islam tuh maju, kayak gitu-gitu. Nah ini ada orang-orang kayak gini. Atau dia mungkin nggak orang munafik karena dia nggak sadar. Nggak sadarnya karena dia merasa benar, kan ini kan perspektif ya Ustadz ya. Benar. Jadi kayak oke, lu mengaku Islam. Benar. Terus sebagai orang Islam harusnya lu A, karena lu nggak A. Betul. Berarti lu munafik dong. Benar. Tapi dari sudut pandang dia nggak merasa seperti itu. Mau aku kasih tau contoh, Mas. Orang-orang protes, Mas, ketika mensreah. Ini kan salah satu contoh nih. Ini kan bagi mereka benar kan? Iya. Ya kan? Makanya. Waduh, dia ngomong Ustadz. Kan nggak cuma satu kan, ada banyak kan. Ada yang yang orasi di jalan dan segala macam. Dia merasa dia benar gitu kan ya. Tapi dia pakai dalil juga ketika itu dan segala macam, ketika nyerang Mas dan seterusnya. Aku juga sama, banyak orang-orang juga seperti itu. Nah, pertama-tama betul. Munafik itu adalah pertanyaan yang harus diberikan setiap orang bagi dirinya sendiri. Nah, baru mau ngomong. Iya. Karena sekelas Umar bin Khattab itu nanya begitu. Padahal Umar. Jadi ceritanya, Mas, Rasul punya list orang munafik. Rasul punya list orang munafik. Dan ketika di zaman Rasul masih hidup, orang munafik ini nggak disolatin. Yang kayak Muslim tapi ternyata munafik. Nah, gimana mereka tahu? Orang dalam list tersebut. Iya. Dari mana mereka tahu? Gampang. Ketika di zamannya Rasulullah, kalau Rasul nggak sholatin mereka, berarti mereka munafik. Ya kan? Berarti lihat dulu, ini Rasul sholatin nggak nih? Oh, sholat, ikutlah. Oh, nggak sholat, ya udah berarti munafik. Setelah Rasul wafat, listnya ini dipegang oleh seorang sahabat namanya Huzaifah al-Yaman. Dia intelijennya Rasulullah dan dia nulis tentang list orang munafik. Dia tahu dia dapat. Itu Umar setiap waktu nanya ke dia, aku termasuk nggak di list? Umar, nggak kamu nggak termasuk. Serius lu? Besok nanya lagi, masuk nggak aku dalam list itu? Nggak, kamu nggak termasuk. Jadi ditanya berkali-kali sampai terus kemudian akhirnya Huzaifah harus ngasih tahu, enggak, kamu nggak masuk list ini, gitu maksudnya. Nah setelah terus kemudian Nabi wafat, itu Huzaifah jadi patokan. Kalau dia sholatin orang, berarti dia nggak munafik. Maka kita bertanya sendiri, kita ini munafik atau tidak sih sebenarnya sebelum nunjuk orang lain munafik atau tidak. Nah kalau gitu standarnya apa? Standarnya sederhana sih menurutku. Bahwasanya kalau di dalam Islam, kalau kita melihat ada orang benar-benar tadi ulama bilang, dia senang nggak ketika Islam susah? Senang atau tidak ketika Islam susah? Oke. Ya, contoh misalnya ya, ketika misalnya Islam susah dia senang, dia manfaatin. Dia bilang memang bener nih teroris, kacau nih gini-gini segala macam. Yang kedua, dia sedih nggak ketika Islam lagi senang? Jadi umat lagi senang nih, misalnya contoh ya, kayak misalnya, oh di Manchester United ada azan dan buka puasa bareng gitu kan misalnya. Dia bilang, alah itu kan setan dan segala macam. Lah, kita kan bukan harusnya senang ya. Ini keren sekali bias itu kan ya. Maksudnya aku langsung nulis pantesan menang terus gitu ya. Setelah itu kalah gitu kan ya. Aduh. Langsung sedih aku langsung itu. Nah, itu pasti orang bilang tuh gara-gara azan tuh kalah. Nah kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Maksudnya itu sederhana. Dia senang gak ketika Islam lagi sedih, dan dia sedih gak ketika Islam lagi senang? Kalau iya berarti termasuk munafik. Yang ketiga adalah dia menolak sebagian atau semua daripada apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Bahkan tadi bilang Nabi Muhammad itu pedofil, misalnya. Dia ngomongnya dia Islam, tapi dia bilang, ya daripada lu ngikutin orang-orang yang misalnya orang pemimpin lu sendiri nikahin 6 tahun misalnya, fitnah-fitnah kayak gini diteruskan dan seterusnya. Nah itu adalah termasuk munafik. Nah tapi kalau misalnya contoh ya misalnya kasus mensreah misalnya, aku dengar ada beberapa ulama bilang ini penistaan terhadap agama. Kenapa? Panji mengolok-olok sholat misalnya. Kenapa? Karena menggunakan kata-kata gini. Itu POV-nya
beliau-beliau. Dan aku tidak menyalahkan POV itu sih. Tapi kan ada ruang untuk diskusi kan sebenarnya kan ya. Ada ruang untuk diskusi di antara orang-orang yang merasa bahwa ini adalah sebuah hinaan misalnya atau sebuah nistaan. Ada berapa banyak orang yang terus kemudian muslim yang merasa bahwasanya iya ya. Jangan-jangan selama ini aku nih yang menjadikan sholatku ini sebagai seolah-olah orang harus ngeliat aku baik. Jadi currency nih. Padahal harusnya currency ini kita lihat dari apa dulu nih. Nah ini kan ada banyak sekali orang-orang kayak gitu. Nah itu orang-orang yang ngomong bahwasanya makasih kami dapat Islam di sini. Ada berapa banyak orang-orang yang seperti aku yang nanya, kenapa bukan aku yang ngomong itu? Iya kan? Atau jangan-jangan ada orang, atau jangan-jangan mungkin ulama harus berpikir begini ya. Mungkin gara-gara lu nggak ngomong terus Panji yang ngomong. Iya kan maksudnya. Berarti itu kan ada Islamnya juga kan? Kenapa nggak diambilin itunya tuh? Itu sih maksudku tuh. Tadi Ustadz sempat ngomong, yang dua pertama itu adalah tadi gimana cara ngomongnya? Dia seneng ketika Islam susah. Iya. Dan dia susah ketika Islam senang. Ya. Maksudnya munafik nih. Iya munafik. Tapi saya gimana cara ya? Masalahnya di Islam tuh kan juga berkelompok. Bagus banget. Nah di zaman Rasul memang semuanya lebih mudah. Tapi itu pun sulit banget. Karena kelompok munafik ini mudah aja sulit banget. Benar. Ya? Di dalam Al-Quran itu dikatakan ini Allah ngerekam pembicaraan mereka yang tidak terekam oleh para sahabat. Sahabat nggak tahu sampai Allah turunin ayat ini. Jadi mereka bilang gini, ketika orang-orang Madinah diserang, gitu kan ya, ketika ada perang Uhud, orang-orang Madinah diserang, mereka bilang gini, wahai penduduk Yastrib, ayo baliklah ke dalam kota. Jadi mereka buat para tentara desersi. Jadi secara umum Islam jadi rugi gara-gara kelakuan mereka. Mereka benar-benar merasa senang ketika Islam tuh kayak mau kalah gitu misalnya. Nah, ketika orang-orang bilang, wahai penduduk Yastrib, ayo kembalilah ke dalam kota-kota kalian. Ini orang munafik yang ngomong. Kata-kata Allah itu sangat precise. Yang digunakan oleh mereka adalah wahai penduduk Yastrib, bukan penduduk Madinah. Berarti mereka pengen menyeru pada yang lalu. Mereka pengen menyeru pada, oke, ayo kita kembali pada Yastrib. Di zaman sekarang, balik lagi ke Dewan Perdamaian. Mas tahu, apa operasi Israel, nama operasi Israel ketika dia nyerang Iran 8 bulan yang lalu? The Rising Lion. Sekarang operasi namanya The Roaring Lion. Kenapa harus ada lionnya? Apa hubungannya dengan Amerika dan Israel? Israel bukan lion sih. Lambangnya Rising Lion dan Roaring Lion itu mereka pengen manggil pada orang-orang Persia zaman dulu karena lambangnya adalah singa. Ayo kembali ke zaman Persia di mana kita bestie. Ayo kembali, ayo lawan pemerintahmu sendiri. Itu kan yang dia pengen kan. Yeah. Nah, ini kan sama kan. Kami bagian daripada kalian. Kami cuma menginginkan perdamaian di situ. Apa kata Trump? Trump nulis tuh ketika Khomeini ditewaskan gitu kan ya, wafat gitu kan ya. Dia nulis begini, we already deliver peace atau semacamnya lah. Dan kami akan lanjutkan ke seluruh dunia. Itu masih bisa dicek tuh tweetnya. Dia ngomong kami lagi delivering peace. Ketika mereka nyerang Irak, mereka bilang kami delivering demokrasi. Ketika mereka bilang Iran, kenapa? Iran tuh tidak demokratis. Iran tuh berbahaya, axis of evil dan segala macamnya. Ya kayak gitu-gitu tuh. Nah balik lagi tuh munafik tuh begitu. Mereka bilang kami orang baik, padahal mereka orang jahatnya. Nah, di zaman sekarang Islam kan terbelah-belah banyak ya. Tapi tetap Islam tuh punya satu namanya adalah semacam kayak gini. Opini umum tentang Islam. Nah, itu yang contoh ya. Kasusnya New York, Zohran Mamdani. Kalau aku ditanya ya, gimana perasaannya ketika Zohran Mamdani menang? Aku tidak ngeliat Syiahnya dulu. Aku tidak ngeliat dia pro LGBT-nya dulu. Yang aku lihat adalah orang muncul di situ, Islam itu adalah sesuatu yang muncul. Oh, ini mayor pertama yang muslim. Lihat di sisi lain. Apa yang orang bilang? Hati-hati loh kalian tuh muslim tuh jadi major. Yeah. Nah, orang munafik lebih berpihak mana? Kepada yang disenengin muslim atau disenengin orang-orang yang bukan muslim? Yang disenengin yang bukan. Itu maksudnya. Jadi tetap terlihat. Tadi kita ngomongin soal kafir, syirik, sama munafik. Iya. Mana lebih parah? Iya. Munafik. Kita tuh iya, suka nyetrum ya. Iya. Munafik. Karena Allah katakan orang-orang munafik fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka. Jadi kalau misalnya orang-orang dulu ya, dark itu adalah jadi gini. Kalau orang-orang zaman dulu punya panci, dia masak nasi, itu ada keraknya tuh di bawah. Yeah, nah, itu keraknya neraka tuh ya orang munafik.
Susah banget dibersihin itu. Iya benar, itulah dia tuh. Di dunia susah dibersihin, nanti di neraka begitu tuh. Dia termasuk yang bagian well done kayaknya. Jadi orang yang hatinya tertutup terhadap Allah, iya, itu masih mending daripada orang yang mengaku membuka dirinya kepada Allah, iya, padahal perilakunya tidak. Karena mereka merasa mereka benar, Mas. Orang kafir itu kadang-kadang merasa mereka sudah tahu mereka nggak benar, gitu maksudnya. Iya. Cuma nggak mau aja. Iya. Nah, cuman kalau itu mereka merasa mereka benar dan mereka lagi memperjuangkan sesuatu yang benar. Itu problemnya tuh. Mungkin karena kan kalau kafir lebih mudah untuk kita mengelompokkan dia di tempat yang berbeda. Kalau orang syirik juga mudah karena ya kalau lu menyekutukan Allah atau ngegrupin Allah dengan yang lain, ya berarti lu bukan bagian dari kita lah kasar. Betul. Susahnya munafik adalah ini kita lagi bareng-bareng nih. Benar. Satu rombongan ada di sini, habis itu lu ngacak-ngacak di dalam. Benar. Dan itulah kenapa dikatakan bahwasanya munafik itu baru akan keluar ketika terjadi satu kasus besar. Jadi Allah katakan namanya fitnah. Fitnah itu adalah kalau misalnya dalam frase bahasa Arab adalah proses pemurnian emas yang sudah pernah kita bahas. Nah, ketika emas itu dimurnikan dengan cara dibakar dengan suhu tinggi, maka baru impurities naik ke atas. Nah, jadi impurities atau munafik itu yang tadinya ngumpul sama kita baru naik ketika lagi situasi lagi itu sebenarnya panas. Ya kayak sekarang ini. Persis kayak sekarang ini. Mudah banget bedain yang mana munafik mana yang bukan. Kalau sekarang aku udah berani nunjuk sih. Siapa yang munafik udah jelas. Karena menampakkan. Oke. Di dalam Islam ada lagikah kalangan yang dihindari gitu, bukan dihindari. Jangan sampai masuk kepada kalangan tersebut. Iya. Kan jangan sampai orang jadi kafir, jangan syirik, sama jangan munafik. Iya. Ada satu lagi, fasik. Saya sering dengar. Jadi di dalam surat Al-Maidah ada 3 kelompok yang tidak masuk, yang tidak dapat hidayahnya Allah. Wallahu la yahdil qaumal musyrikin, wallahu la yahdil qaumal kafirin, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan kasih hidayah bagi orang-orang musyrik, kafir dan fasik. Artinya gini, Allah bilang, selama kalian masih melakukan sifat ini, aku gak akan kasih hidayah sama kamu. Artinya Mas, boleh berbangga, Allah itu baru kasih hidayah kalau orang sudah berhenti dari kekafiran, berhenti dari kemusyrikan, berhenti daripada kefasikan. Nah berarti Mas minimal sudah masuk. Udah berhenti lah, minimal ya. Maksudnya ya. Artinya, ini adalah bagian daripada yang perlu kita tahu, fasik ini apa? Orang yang sudah tahu yang mana yang benar tapi gak mau. Oh gitu ya? Iya, itu yang fasik tuh. Ini bukan munafik lagi nih. Munafik mengaku-ngaku iya tapi enggak. Betul. Ini tahu yang benar apa, tapi enggak mau aja. Dan dia bangga mempertontonkan kesalahan. Dan di dalam Islam orang kayak gini enggak boleh jadi imam. Enggak boleh jadi imam sholat karena dia udah benar-benar bangga dan mempertontonkan kefasikannya itu. Ada orang misalnya Mas, dia bermaksiat di malam hari, di paginya Allah tutupi aibnya. Dan dia tetap bisa jadi imam karena dia enggak ngomong kemana-mana, tapi dia bilang, gua mah, ya memang benar gua berzina, tapi gua ngaku. Itu fasik. Itu agak kena ke saya tuh. Agak kena ke saya. Tuh. Iya, gitu. Udah sadar sih. Nah makanya kan tadi kan dipermudah oleh Allah untuk dapat hidayah kan. Karena saya pikir, ya salah sih. Tapi saya pikir adalah karena nggak pengen munafik. Iya sih. Lucu ya, munafik dan fasik itu berseberangan gitu. Jadi kayak menjadi fasik itu seringkali alasannya adalah karena gue nggak pengen munafik. Benar, maka gue ngakuin aja. Ya jadi gue ngaku aja, tapi itu aja udah fasik. Itu udah fasik. Karena saya pernah dengar ada orang itu fasik itu gitu, tapi saya nggak ngerti itu maksudnya. Oh iya, sekarang udah ini. Dan Allah bilang orang fasik adalah orang yang tidak bisa mengambil perumpamaan daripada Allah. Jadi misalnya contoh Allah katakan dunia itu seperti sayapnya nyamuk, nggak ada harganya. Orang fasik bilang gini, apa sih maksudnya nih? Nggak jelas banget. Kok saya nyamuk sih? Nah itu fasik. Jadi nggak bisa ngambil pelajaran. Intinya yang diharapkan adalah, ya ini saya berkaca sama diri saya sendiri ya. Kalaupun saya sadar apa yang saya lakukan salah, ya nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah cerita-cerita. Betul. Gitu. Nggak usah bangga gitu. Iya, nggak usah bangga. Tinggal sadar aja, iya aku salah. Gitu maksudnya. Artinya kayak aku misalnya, ketika aku nyeritain misalnya kayak aku dulu kayak gini loh misalnya ketika aku masih belum muslim. Nah itu jadi pelajaran. Tapi aku tidak bangga dengan kemaksiatan itu. Tapi Mas bisa bilang, aku dulu tuh kayak gini. Dan aku sadar sekarang, alhamdulillah aku sekarang sudah kayak gini. Nah penting tidak bangga dan tidak secara terang-terangan
bicara bahwa aku tuh bangga lo bermaksiat. Hukuman terhadap ini semua, kan soalnya kan ada yang hukumannya dosa, ada yang hukumannya udah keluar dari Islam, ada yang hukumannya ini mah udah fix neraka gitu. Itu samakah atau beda-beda? Semuanya sama sih, ujungnya neraka. Karena kan sebenarnya yang kayak gitu kan bisa mengeluarkan kita daripada Islam ya. Musyrik bisa mengeluarkan kita daripada Islam, fasik juga bisa mengeluarkan daripada Islam, walaupun lebih jauh daripada musyrik dan kafir kan gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita misalnya melihat yang paling penting sih bagi kita adalah kita tidak boleh menghakimi orang lain. Yang boleh menghakimi dirinya sendiri adalah dia sendiri, karena dia yang tahu perbuatan itu. Balik lagi ya, Rasulullah Mas, itu tahu persis siapa yang munafik. Ada satu orang namanya Abdullah bin Ubay, itu sudah jelas munafik. Tapi dia minta selendangnya Rasul dan Rasul kasih. Kenapa? Karena Rasul pada saat itu tidak mau mencontohkan ngejudge orang. Karena ketika beliau ngejudge orang, semua orang akan bilang, oh Muhammad lagi ada orang yang dekat sama dia. Orang munafik nggak bisa dibedain. Ini kan koalisinya Muhammad. Kenapa Muhammad malah bunuh koalisinya sendiri? Artinya dia belum menunjukkan secara terang-terangan, kan masih berselimut nih. Nah artinya ketika dia minta, ya Nabi tetap kasih. Walaupun Nabi udah tahu dia orang munafik. Dengan harapan suatu hari akan terbuka pada akhirnya. Dan pelajaran bagi kita, jangan ngejudge orang. Meskipun kita sudah sedemikian jelas ngelihat tanda-tanda itu. Artinya, ya kalau misalnya semua ngejudge, bayangin Mas, gimana? Kalau nggak salah Mas pernah ditanya ya, tentang setuju atau enggak ketika hukuman mati. Mas jawab nggak setuju kan? Karena kenapa? Indonesia belum siap kan? Karena kita abusive. Karena seolah-olah gini, gimana kalau ada orang baik yang Mas bilang, terus kemudian ternyata dia tuh cuma dikriminalisasi, dan ternyata dia tuh nggak jahat. Udah mati nih orangnya, kan nggak bisa hidup lagi. Nah di titik itu maksudnya Mas. Artinya gimana kalau ada orang ketika memang benar-benar orang munafik tuh harus dihukum segera, ternyata itu jadi abuse of authority. Nah jadi Nabi nggak mencontohkan itu. Itu poin pentingnya sih. Hukumannya pasti Allah akan sediakan, tapi kita nggak boleh. Even ketika kita melihat ada orang munafik. Cuma boleh dong ketika kita berharap ya mudah-mudahan nih dapat sesuatu dia gitu nih. Cuman orang-orang kayak gitu biasanya jarang lama sih matinya. Ustadz, makasih, saya udah belajar banyak soal kafir, syirik, munafik, dan fasik. Iya. Sebenarnya kan tadi kan kayak yang tadi gue bilang ya, niat awalnya itu supaya tahu dan supaya terhindar dari menjadi kalangan tersebut. Seperti itu. Dan berhubung saya orangnya melengnya lama, saya tuh sebenarnya curiga saya tanpa sadar tuh masuk ke dalam bagian-bagian tersebut, dan memang ada masanya, iya saya mengakui. Tapi moga-moga lu juga seperti gua udah nandain, dan kalau emang lu ada di usia seperti gua, atau mungkin kita makin beranjak dewasa, makin sadar bahwa finite gitu ya, waktu kita di sini tuh akan ada ujungnya, kita mulai peduli, kita mulai mikir jangan sampai gua terjerumus dan terjeblos ke kalangan-kalangan ini. Jadi ada lagi nggak yang penting dari pembahasan ini? Itu cukup sih. Itu aja. Pikir. Karena memang itu kan tersembunyi banget ya, karena urusan hati ya. Nah urusan hati itu ya nggak bisa tidak, ya memang harus pakai hati juga. Maka di dalam Islam tuh ada cabang namanya tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati. Nah karena nggak cukup cuma logika, kadang-kadang kita tetap harus membersihkan hati. Gitu. Salah satu dengan banyak-banyak doa tuh. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Thank you. Insyaallah. Bye-bye. Bye.